Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua baik-baik saja. Terima kasih kalian semua sudah hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Sebelum melaksanakan kegiatan konseling kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalan dimulai dari ibu terlebih dahulu, lalu nanti dilanjutkan oleh kalian semua. Baik, perkenalkan, nama ibu Ninda Prastiwi Putri, tempat tanggal lahir Bantul 3 Juli tahun 2000, taraf pendidikan ibu S1 Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Yogyakarta. Lama ibu mengajar di sini sudah selama 2 tahun. Hobi ibu membaca. Baik, selanjutnya perkenalan dari teman-teman semua dengan menyebutkan nama, usia, dari kelas berapa, lalu hobinya apa. Sudah paham? Baik, perkenalan dimulai dari yang sebelah kiri. Silahkan Mbak. Halo Mbak Putri. Selanjutnya perkenalan dimulai dari yang sebelah tengah. Halo Mbak Tiwi. Selanjutnya perkenalan yang terakhir yang di sebelah kanan Ibu. Halo Mbak Indah. Terima kasih kalian semua sudah memperkenalkan diri. Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Jika belum mengetahui apa itu konseling kelompok, baik ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan secara berkelompok. Jadi tujuan kegiatan konseling kelompok ini agar dapat memecahkan permasalahan melalui dinamika kelompok. Jadi nanti kita mengungkapkan permasalahan yang sedang kalian hadapi ya. Lalu nanti kita dapat menarik kesimpulan tentang permasalahan yang akan kita bahas. Paham ya anak-anak? Baik, jika sudah paham, Ibu berharap dalam proses konseling kelompok ini kalian harus lebih terbuka ya. Jangan khawatir permasalahan yang kalian alami itu diketahui oleh teman-teman kalian selain yang berada di kelompok ini. Karena kita harus menjaga asas kerahasiaan. Kita harus menjaga rahasia dari apa yang diceritakan oleh teman-teman kita. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok? Baik, jika sudah siap, kita mulai ya. Baik, selanjutnya nanti kalian semua dapat mengutarakan pikiran atau permasalahan yang sedang kalian hadapi secara bergantian untuk kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Baik, bisa dimulai dari Mbak Putri terlebih dahulu ya. Silakan Mbak. Jadi masalah Mbak Putri itu mengenai bingung ya Mbak Putri itu ingin menjadi dokter. Mbak Putri itu harus masuk jurusan yang mana gitu ya di SMA. Baik Mbak. Selanjutnya silakan Mbak Tiwi.
Baik, jadi Mbak Tiwi itu memiliki permasalahan, bingung ya, pengen masuk IPS tetapi pengen juga masuk IPA. Jadi Mbak Putri itu bimbang memilih jurusan IPA atau IPS, begitu ya Mbak. Baik, selanjutnya Mbak Indah. Baik, jadi Mbak Indah itu mempunyai permasalahan, orang tuanya itu pengen Mbak Indah itu masuk ke jurusan IPA, tetapi Mbak Indah itu menginginkan bahwa Mbak Indah itu pingin masuk ke jurusan bahasa. Oh baik, baik Mbak Indah, begitu ya Mbak. Baik, baik, dari yang kalian sampaikan, permasalahan yang kalian ungkapkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa materi pada pagi hari ini mengenai studi lanjut di SMA, sekolah menengah atas. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Baik, jika tidak ada, bisa kita mulai untuk membahas ya. Baik, menurut teman-teman semua, permasalahan siapa dahulu yang akan dibahas dalam proses kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini? Mbak Indah, pengennya siapa dulu? Mbak Indah, Mbak Tiwi. Oh, Mbak Indah pengennya Mbak Tiwi dulu. Kalau Mbak Putri? Oh, Mbak Putri juga pengennya masalah Mbak Tiwi dulu ya. Kalau Mbak Tiwi sendiri bagaimana? Jika kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ini membahas permasalahan Mbak Tiwi, yaitu Mbak Tiwi itu bingung mau masuk ke IPS atau IPA, begitu. Baik, jika Mbak Tiwi setuju, mari kita bahas permasalahan dari Mbak Tiwi ya. Baik. Baik, coba ceritakan lebih detail, lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Tiwi. Silakan Mbak. Baik, jadi Mbak Tiwi itu bingung ingin memilih jurusan IPS atau jurusan IPA, begitu ya Mbak. Jika Ibu boleh tahu, Mbak Tiwi itu besok ke depannya bercita-cita ingin menjadi apa ya? Oh, Mbak Tiwi itu bercita-cita ingin menjadi perawat, gitu ya Mbak. Lalu apakah orang tua Mbak Tiwi itu memilihkan jurusan yang terbaik untuk Mbak Tiwi? Maaf Mbak Tiwi. Apakah orang tua Mbak Tiwi itu memberikan pendapat tentang jurusan yang akan dipilih oleh Mbak Tiwi? Oh, orang tua Mbak Tiwi itu menurut sesuai dengan keinginan Mbak Tiwi aja ya. Jadi orang tua Mbak Tiwi itu diserahkan kepada Mbak Tiwi gitu ya dalam memilih jurusan. Oh baik. Kalau boleh tahu Ibu mau tanya kepada Mbak Tiwi itu hobinya apa atau memiliki minat bakat dalam bidang apa gitu?
itu suka dalam pelajaran ekonomi dan geografi begitu. Baik. Menurut Mbak Putri, bagaimana penyelesaian masalah yang harus dilakukan oleh Mbak Tiwi? Mbak Putri menyarankan bahwa Mbak Tiwi itu memilih jurusan IPS saja karena jurusan IPS itu ada pelajaran ekonomi dan geografi. Lalu kalau menurut Mbak Indah bagaimana pendapatnya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Tiwi? Baik, kalau menurut Mbak Indah disuruh membicarakan baik-baik sama orang tua terlebih dahulu atas keinginan dalam memilih jurusan begitu. Baik, bagus sekali pendapat teman-teman semua, bagus sekali ya. Jadi dalam memilih jurusan itu kalian semua harus sesuai dengan minat dan bakat kalian agar nanti dalam melaksanakan sekolah itu sesuai dengan minatnya, jadi akan memiliki semangat yang tinggi untuk melaksanakan sekolah begitu. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan dari dua pendapat tadi ya, bahwa Mbak Putri itu menyarankan masuk IPS saja karena ada pelajaran ekonomi dan geografi. Lalu Mbak Indah menyarankan coba bicarakan dengan orang tua terlebih dahulu. Itu bagus sekali pendapatnya. Itu benar sekali. Di sini Ibu juga akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan jurusan IPS dan juga IPA. Nanti bisa untuk pengetahuan kalian semua dalam memilih jurusan, begitu ya. Baik, dimulai dari jurusan IPA terlebih dahulu ya. Nah, jenis-jenis jurusan di SMA itu ada 3, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Lalu jurusan IPA di sini itu jurusan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah agar siswa itu paham dan menguasai konsep alam begitu. Jadi nanti di dalam jika mengambil jurusan IPA itu ada biologi, kimia, matematika, dan fisika. Selain itu mata pelajaran pokok tetap ada seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan agama, olahraga, itu tetap ada. Nah, lalu kalau misalnya profesi yang cocok untuk jurusan IPA itu seperti dokter, perawat, peneliti di bidang sains, lalu laboran, lalu apoteker, seperti itu. Lalu mata pelajaran peminatan dalam jurusan IPA itu seperti fisika, kimia, biologi, matematika peminatan, seperti itu. Jadi begitu sedikit gambaran mengenai jurusan IPA. Sudah bisa dipahami? Baik, jika sudah, Ibu akan melanjutkan mengenai jurusan IPS, ilmu pengetahuan sosial ya. Nah, ilmu pengetahuan sosial atau jurusan IPS ini merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia itu sebagai anggota masyarakat. Seperti itu. Nah, di dalam IPS ini nanti terdapat geografi, sejarah, ekonomi, dan lain-lain. Nah, profesi yang cocok ketika sudah lulus SMA nanti lalu melanjutkan kuliah, ketika memasuki jurusan IPS itu nanti seperti dapat mengambil profesi seperti akuntan, perbankan, ahli sejarah,
guru, terus nanti masih banyak sekali juga ya. Nah, selanjutnya mata pelajaran dalam bidang IPS itu terdiri dari sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, seperti itu kira-kira mata pelajarannya. Tetapi juga masih ada bahasa Indonesia, pelajaran agama, dan olahraga. Itu masih tetap ada karena itu mata pelajaran pokok. Begitu ya, apakah kalian semua sudah dapat memahami? Baik, jika kalian semua sudah dapat memahami, bagaimana Mbak Tiwi? Apakah sudah mendapat gambaran mengenai jurusan IPA atau IPS? Baik, jika Mbak Tiwi sudah dapat memahami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Mbak Tiwi menanyakan bahwa bagaimana prospek kuliah jurusan IPA dan IPS. Jadi ketika lulus nanti itu prospek kuliahnya bagaimana, begitu ya Mbak? Ya, baik sekali. Baik sekali. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita bermain ice breaking terlebih dahulu ya. Baik, nanti kalian semua menyebutkan nama-nama binatang sesuai dengan awalan huruf yang ibu sebutkan, begitu ya. Misalnya nanti ibu menyebut huruf A, nanti kalian semua menyebut misalnya anjing, ayam, angsa, begitu ya. Baik, ibu akan mengacak huruf terlebih dahulu, lalu nanti kalian semua menyebutkan ya. Baik, apa ya kira-kira hurufnya? Sesuai dengan apa ya? Itu aja, B aja. Ayo, B apa? Ayo, dimulai dari Mbak Indah terlebih dahulu. Bangau, benar sekali. Lalu Mbak Tiwi, burung, benar sekali. Lalu Mbak Putri, bebek, ya benar sekali. Ya, kalian semua benar ya. Lalu selanjutnya yang agak susah apa ya? N aja, N, ayo N kan jarang sekali ya binatang. Dari sini, sekarang dari sini ya. Ayo Mbak Putri, N. Naga, bener sekali. Naga hewan apa naga buah? Naga hewan. Oke, baik. Lalu Mbak Tiwi? Wah, Mbak Tiwi tidak bisa menebak rupanya. Naga kan sudah disebutkan oleh Mbak Putri. Lalu Mbak Indah? Mbak Indah juga bingung. Ternyata apa hewan huruf N itu susah sekali ya. Baik, sudah sepertinya sudah tambah semangat ya setelah melakukan ice breaking. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini, yaitu dari pertanyaan Mbak Tiwi. Apa sih prospek kuliah jurusan IPA dan IPS? Menurut teman-teman, menurut Mbak Putri, menurut Mbak Indah, prospek kuliah jurusan IPA dan IPS itu seperti apa? Menurut Mbak Putri, kalau jurusan IPA itu besok bisa masuk kuliah dokter, bagus. Kalau jurusan IPS bisa masuk kuliah guru, bagus sekali. Lalu Mbak Tiwi sekarang, menurut Mbak Tiwi bagaimana? Ya, benar sekali. Kalau misal masuk jurusan IPA itu bisa menjadi masuk kuliah jurusan perawat, itu bisa sekali. Kalau IPS itu bisa masuk misalnya akuntansi, itu benar sekali. Lalu selanjutnya Mbak Indah, menurut Mbak Indah bagaimana? Wah, benar sekali, sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan teman-teman yang lain ya. Kalau masuk IPA itu nanti bisa jadi dokter, perawat. Kalau IPS bisa menjadi guru.
atau masuk kuliah ke guru, terus bisa masuk kuliah ke akuntansi juga. Itu benar sekali jawaban teman-teman semua. Jadi prospek kuliah jurusan IPA itu ada kedokteran, perawat, lalu teknik sipil, teknik mekanik, teknik kimia, teknik perminyakan, fisika, farmasi itu ya. Lalu untuk prospek kuliah jurusan IPS itu ada bisnis, manajemen, ekonomi, komunikasi, akuntansi, psikologi, pendidikan, jurnalistik, ilmu hukum, hubungan internasional, sosiologi, banyak sekali ya. Lalu menurut teman-teman semua, bagaimana cara memilih jurusan di SMA itu? Menurut Mbak Putri, sesuai dengan keinginan. Wah, boleh itu sesuai dengan keinginan, hati nurani. Menurut Mbak Ti bagaimana? Wah, menurut dengan minat. Wah, bagus sekali. Mbak Tiwi pengen minatnya masuk jurusan apa, begitu ya. Lalu selanjutnya Mbak Indah, menurut Mbak Indah bagaimana? Nah, bagus, sesuai dengan keinginan orang tua dan keinginan kita gitu. Nah, itu bagus sekali. Baik, jadi cara memilih jurusan di SMA itu kita harus mengenali minat dan bakat kita. Jadi misalnya minat kita memiliki minat menggambar dan kita ingin menjadi pelukis yang hebat gitu. Jadi kita harus mencari tahu minat kita itu apa. Lalu kita dapat melihat jurusan mana yang cocok untuk mengembangkan minat kita. Begitu pula dengan minat dan bakat itu juga bisa dijadikan sebagai bahan perhitungan dalam memilih jurusan. Seperti itu. Misalnya ya, Mbak Putri pandai berhitung gitu, maka Mbak Putri dapat memilih jurusan IPA. Karena di dalam jurusan IPA itu terdapat hitung-hitungan yang banyak sekali ya. Lalu misalnya Mbak Tiwi suka dalam hal-hal sosial seperti pelajaran ekonomi, politik. Nah, itu dan dapat memilih jurusan IPS. Lalu misal Mbak Indah itu kurang menyukai hitung-hitungan, itu juga dapat masuk jurusan IPS begitu. Lalu yang selanjutnya itu ketahuilah rencana kuliah dan karir masa depan. Nah, setelah melanjutkan SMA, tentunya kalian semua itu akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ya. Nah, jika ingin sukses di bangku kuliah, maka kalian itu perlu mempersiapkan sejak dini, sejak berada di bangku kuliah. Sejak berada di bangku SMA. Jangan sampai pada saat akan memilih jurusan kuliah itu baru sadar kalau dulu jurusan SMA-nya itu salah gitu. Nah, misalnya Mbak Putri memiliki rencana pengen jadi dokter. Nah, di situ maka Mbak Putri itu dapat memilih jurusan IPA. Lalu misalnya Mbak Tiwi itu pengen jadi guru. Nah, itu di situ Mbak Tiwi dapat memilih jurusan IPS begitu. Lalu selanjutnya, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Indah tadi mengenai coba diskusikan dengan orang tua. Nah, itu benar sekali karena orang tua itu doa orang tua itu selalu diijabah oleh Allah ya. Nah, jadi orang tua itu pasti memiliki pendapat tentang apa yang terbaik untuk anaknya begitu ya. Diskusikan dengan orang tua dengan baik-baik tentang pemilihan jurusan dan minta pendapat beliau mengenai jurusan apa yang sebaiknya akan dipilih untuk masa depan begitu. Misalnya jika orang tua itu tidak setuju dengan jurusan yang kalian pilih, yang kalian suka itu, pasti beliau memiliki alasan dan ada jurusan yang lain yang lebih baik atau yang
menurut orang tua kalian itu lebih baik untuk prospek karir kedepannya buat kalian semua. Nah, orang tua itu pasti ingin kalian semua itu masuk jurusan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, jika orang tua kalian kurang setuju dengan pemilihan jurusan kalian, mungkin ada alasan tersendiri dari orang tua kalian, dan orang tua kalian pasti ingin memberikan yang terbaik untuk kalian semua sebagai anak. Begitu ya anak-anak. Lalu ini selanjutnya itu yang paling penting juga, jangan ikut-ikutan teman. Misalnya Mbak Putri pengen masuk IPA, anak ikut-ikut temannya, saudaranya, itu nggak baik, itu kurang tepat begitu ya. Karena itu nanti jika tidak sesuai dengan keinginan, minat, itu nanti dapat dapat menjerumuskan Mbak Putri dalam bidang yang salah, misalnya seperti itu. Nah, menurut Ibu begitu ya. Lalu ini yang terakhir juga Ibu akan menjelaskan mengenai tadi ya, selanjutnya yaitu jangan terpengaruh terhadap mindset negatif. Mindset itu pandangan negatif terhadap suatu jurusan. Misalnya kalian semua beranggapan bahwa anak IPS itu nakal. Belum tentu anak IPS itu nakal, anak-anak. Karena yang membuat kita menjadi baik atau nakal itu berdasarkan pribadi diri kita masing-masing gitu. Bagaimana cara mengendalikan diri, bagaimana cara mengendalikan pergaulan, itu yang dapat mempengaruhi diri kita menjadi orang yang baik. Seperti itu. Begitu ya anak-anak. Apakah bisa dipahami? Baik, jika bisa dipahami, baik. Selanjutnya karena waktu konseling kelompok ini sudah hampir habis, dan tadi baru masalah Mbak Tiwi yang sudah kita bahas, dan Ibu sudah menjelaskan mengenai berbagai macam materi tentang IPA dan IPS. Begitu ya Mbak. Jadi nanti kalian semua pasti sudah mendapatkan beberapa gambaran mengenai jurusan tersebut. Begitu ya? Ya, bagus Mbak. Alhamdulillah jika sudah memiliki gambaran ya Mbak Putri. Iya, bagus sekali. Nah, karena waktu pertemuan sudah hampir habis, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Kita akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada hari Rabu ya. Apakah kalian semua bersedia pada hari Rabu pukul 9 pada waktu jam istirahat untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok, membahas permasalahan Mbak Putri dan Mbak Indah yang belum diselesaikan, karena pada pagi hari ini baru menyelesaikan permasalahan dari Mbak Tiwi. Apakah kalian semua bersedia? Baik, jika kalian semua bersedia, besok pada pagi hari Rabu pukul 9 kita bertemu di ruang Ibu kembali ya. Baik, sebelum Ibu menutup pertemuan konseling kelompok pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Tiwi, karena pada hari ini kita membahas permasalahan Mbak Tiwi. Baik, Mbak Tiwi itu bingung ingin masuk ke IPS atau masuk ke IPA. Begitu. Jadi permasalahan Mbak Tiwi itu kebimbangan antara masuk IPA atau IPS. Begitu. Lalu tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai kalau jurusan IPA itu prospeknya bagaimana, IPS itu bagaimana. Lalu teman-teman semua sudah berpendapat mengenai jurusan IPA itu bagaimana, jurusan IPS itu bagaimana. Nah, itu bagus sekali. Baik,
Nah, lalu jika Ibu dapat menyimpulkan juga permasalahan kalian semua ini mengenai kebingungan menentukan studi lanjut di sekolah menengah atas, begitu ya. Baik, terima kasih kalian semua sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok pada hari Rabu pukul 9 ya, untuk membahas tentang permasalahan yang lain yang dihadapi oleh Mbak Putri dan Mbak Indah, begitu ya. Baik, terima kasih kalian semua pada pagi hari ini sudah hadir di ruangan Ibu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Ibu senang bisa bertemu dengan kalian semua, bisa berdiskusi, bisa bercerita, bisa memberikan pendapat, seperti itu. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.